Saya harus mulai review ini dengan bilang kalau saya bukan orang yang suka banget sama tablet. Tablet itu buat saya agak mirip sama power bank, berguna di awal sampai akhirnya saya mulai lupa ngecharge atau lupa bawa sama sekali. Tablet yang satu ini, however, sukses mengubah pandangan saya. Halo guys, ketemu dengan saya Ari Mosta di hands-on review Xiaomi Mi Pad. Ketika pertama mencoba Xiaomi Mi Pad, saya terkesan dengan desain dan form factor-nya yang compact. Ukurannya pas sekali dan desainnya yang minimalis membuat tablet ini terlihat mewah dan classy. Nggak cuma itu, tablet ini juga nyaman dipegang. Nggak terlalu berat juga, jadi dipegang dengan satu tangan pun masih enak. Xiaomi bilang kalau Mi Pad ini pakai konstruksi dari magnesium alloy, tapi berhubung back casingnya nggak bisa dibuka, saya nggak bisa buktiin secara pasti. Still, bentuknya yang mirip iPad mini dengan bagian belakang yang glossy terlihat sangat menarik. Sayangnya bagian back covernya glossy dan berwarna putih, jadi jangan heran kalau Mi Pad ini jadi sarang sidik jari dan gampang terlihat kotor. Minus kecil dan nggak terlalu mengganggu. Versi yang saya coba punya internal storage 16 GB, tapi ada tray microSD di bagian kiri, sementara tombol power dan volume ada di bagian kanan. Gak usah cari-cari SIM tray karena Mi Pad adalah tablet Wi-Fi only. Seperti biasa, ada port micro USB di bagian bawah. Tersedia juga kamera dan mikrofon di bagian belakang, persisnya di sisi kiri atas. Ada juga kamera depan untuk keperluan video chat dan selfie. Logo khas Xiaomi juga muncul di sisi depan dan belakang. Xiaomi Mi Pad dibekali prosesor Nvidia Tegra K1 Quad-core 32-bit dengan kecepatan 2,2 GHz. Prosesor ini menurut saya menarik karena aslinya punya 5 core dan bukan 4. Core kelima ini beroperasi ketika tablet tidak sedang digunakan untuk aktivitas yang resource intensif dan hanya beroperasi di mode irit daya. Hasilnya bisa ditebak, Xiaomi Mi Pad punya daya tahan baterai yang lebih baik secara keseluruhan, khususnya standby time yang super lama. Dengan pemakaian sehari-hari yang wajar, sedikit gaming, dan menonton film, serta membaca buku di beberapa kesempatan, Xiaomi Mi Pad sukses bertahan hingga 3 hari pemakaian ketika saya coba. Baterainya punya kapasitas 6700 mAh, impresif. Hal lain yang istimewa dari chipset Nvidia Tegra K1 ini adalah Nvidia Kepler Generation Graphics Architecture. Dengan 192 Graphic Execution Units, kemampuan GPU Xiaomi Mi Pad bisa dikatakan setara dengan GPU desktop komputer kelas bawah. Untuk desktop komputer mungkin hal ini biasa aja, tapi di tablet yang tidak lebih tebal dari majalah gadget merek sebelah, ini jelas istimewa. Kemampuan gaming Xiaomi Mi Pad tidak diragukan lagi. Berbagai game, bahkan sampai Star Wars Knights of the Old Republic yang aslinya dibuat untuk PC dilahap tanpa kendala. Tentunya kemampuan gaming dan prosesor istimewa nggak ada artinya tanpa layar yang menunjang. Di sektor ini, Xiaomi menunjukkan effort terbaiknya. Layar Xiaomi Mi Pad memiliki resolusi 1536 x 2048 pixels, sama persis dengan iPad mini generasi kedua dan ketiga. Jelas kalau tablet ini dibuat untuk berkompetisi head-to-head dengan tablet bikinan Apple itu. Layarnya sangat jernih dengan saturasi warna yang tinggi namun tetap nyaman di mata. Brightness-nya juga pas dan masih nyaman digunakan di bawah sinar matahari. Layarnya sendiri berukuran 7,9 inci dengan rasio 4:3. Saya terkesan dengan tajamnya layar Xiaomi Mi Pad. Membaca majalah di Zinio atau buku dari Google Playbook sangat nyaman dilakukan di tablet ini. Saya tidak terlalu suka benchmark semacam Antutu, tapi buat kamu yang tertarik, Xiaomi Mi Pad punya hasil benchmark Antutu di kisaran 48.000 dan hasil GFX benchmark di kisaran 40 frame per second. Saya lebih tertarik dengan performanya sehari-hari. First of all, MIUI masih terasa relatif lambat di tablet ini. Ini bukan masalah pada Xiaomi Mi Pad-nya, saya harus bilang kalau MIUI bukanlah Android UI tercepat di pasaran. That said, secara keseluruhan, Xiaomi Mi Pad menyuguhkan pengalaman pengguna yang sangat menyenangkan. Nyaris nggak ada lag yang terasa, bahkan ketika tablet ini menjalankan beberapa aplikasi atau berpindah dari satu game ke game lain. Xiaomi Mi Pad ini jelas merupakan tablet untuk entertainment. Di kisaran harga sedikit di bawah 3 juta, tablet ini adalah pilihan yang sangat menggiurkan. Sayangnya, tablet ini tidak sempurna. Saya punya beberapa komplain seputar Xiaomi Mi Pad ini. First of all, touchscreen-nya sedikit laggy. Nggak begitu terasa, tapi ketika diperhatikan betul ada jeda antara tap atau swipe dengan reaksi di layar.
Dan setelah beberapa lama, jeda ini mulai kerasa sedikit mengganggu. Kemudian saya nggak ngerti kenapa Xiaomi tidak menyediakan versi Mi Pad dengan konektivitas 3G atau bahkan 4G. Bayangan saya ini lebih ke masalah harga. Dan terakhir, Xiaomi Mi Pad ini nggak dilengkapi GPS modul dan saya benar-benar nggak ngerti kenapa gitu. Still, ini adalah tablet Android yang sangat-sangat menarik. At least setelah beberapa minggu, saya masih belum pernah lupa ngecas si Xiaomi Mi Pad ini, apalagi sampai lupa bawa. Dan itu adalah pertanda yang bagus. Segitu aja review saya kali ini. Saya Ari Mosta. See you guys next time.